sebetulnya yang kita tuju itu sama, cuman gara-gara bahasa aja yang seolah-olah itu bertentangan. Makanya sebetulnya ia itu tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana. Makanya ketika kita pertanyakan di mana dia berada itu sudah salah konsepnya. Karena tidak ada satupun kecuali ia. Gitu. Jadi kita ini adalah kalau misalnya pencipta itu adalah cahaya utuh, kita ini adalah biasan-biasan cahaya itu. Ya sebetulnya kan gini, kalau misalnya untuk rasa sih harus dirasain sendiri ya. Cuman kalau dalam sudut pandang saya itu kan gini, pencipta itu selalu memberikan sinyalnya kepada kita, karena memang dia adalah maha ingin diketahui. Namun itu bisa sampai ke setiap individu kita. Itu ketika kita menyaksikan langsung. Makanya saksi langsung itu bukan cuma diucap yang selama ini kita cuma di permukaan. Saksi langsung itu harus ada di TKP. Caranya gimana ya? Kita harus terus memperbaiki diri, memperbarui diri. Intinya adalah memantaskan diri untuk kita siap menyambut itu. Nah, salah satunya adalah melepas hijab-hijab diri kita. Hijab-hijab diri kita ya termasuk hawa nafsu dan sebagainya itu. Nah, karena memang sebetulnya manusia itu akan bisa bersatu ketika dia memiliki musuh bersama. Itu nasnya memang seperti itu. Makanya dibutuhkanlah iblis itu kan untuk kita bersatu. Dan juga saya sangat setuju bahwa sebetulnya tujuan kita bukan di surga. Sebelumnya kita makhluk surga kok. Jadi istilahnya kita di sini di dunia ini itu sebetulnya outbound. Jadi ada yang disebut permainan dengan main-main itu berbeda. Jadi di sana itu ketika kita dudukkan di sini itu sebetulnya proses di mana apakah kamu layak bersanding denganku. Istilahnya derajatnya itu menjadi kekasihnya, bukan cuma untuk masuk ke surga. Jadi istilahnya ketika masuk surga nggak ketemu dengannya, ya percuma gitu. Nanti saya bertemu dengannya gitu. Jadi konsepnya adalah bagaimana membawa setiap saat, setiap waktu itu harus connect dengannya. Itu yang disebut manunggal dalam bahasa Jawa, itu manunggalin kawula Gusti. Jadi bagaimana kita setiap individunya harus mampu mencerminkan nilai-nilai ilahi, memancarkan itu. Karena sebetulnya dalam tahapan sistem kesadaran setiap individu kita itu saling tarik-menarik. Jadi kesadaran yang bawah itu pasti menuntut dia untuk naik level. Itu secara tidak langsung pasti seperti itu. Makanya kan kalau dulu itu ada istilahnya itu berkumpullah dengan orang-orang yang lingkungan kita itu mempengaruhi pribadi kita. Karena itu hukum tarik-menarik. Nah, makanya saya tekankan bahwa awali segala permasalahan di muka bumi ini dengan menyelesaikan dirimu sendiri, karena itu adalah inti dari segala inti permasalahan di muka bumi. Karena ketika kita tidak selesai dengan diri kita, ya mustahil bahwa akan ada keharmonian atau kedamaian di muka bumi. Karena kedamaian itu bukan berbentuk dari luar, tapi dari dalam diri kita. Ketika kita damai, otomatis akan mempengaruhi sekeliling kita, karena itu hukum resonansi. Mungkin seperti itu. Jadi setidaknya harus memantaskan diri. Terima kasih. Ya, memantaskan diri adalah tugas kita, gitu ya. Menarik bahwa yang disampaikan tadi, saya kalau bahasanya Mas Angkawi bukan mau apa-apa tapi sekedar menetralisir. Tapi juga tidak menetralisir sesungguhnya, tapi berusaha untuk kita di spiritual forum adalah berusaha untuk mencari titik keseimbangan, titik kejernihan, sehingga bisa menempatkan segala sesuatunya dengan empat papan, di mana budaya, di mana agama, dan mana substansi titik temunya. Nah, titik temunya itu sesungguhnya disampaikan oleh Mas Kori juga, sesungguhnya agama esensinya juga tidak masalah surga neraka. Kalau kita mau sejujurnya, itu juga esensinya adalah tentang mengenal diri. Ya, esensinya di sana, substansinya di sana. Sehingga ini menarik bahwa kita perlu untuk bisa selalu duduk bersama dengan bahasa yang berbeda, tetapi kita merasakan satu rasa. Ya, bahasa busana bisa sangat beragam, tapi kita bisa merasakan sesuatu
esensi yang bersama, yaitu kasih di antara kita. Nah, ini tantangan di dalam kita membangkitkan Nusantara lewat upaya kita di Nusantara Spiritual Forum. Ya, baik. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, saya Yunita dari Tuban. Dan pertanyaan yang pertama untuk semua narasumber, Ya. jadi silakan yang mau menjawab nanti dipersilakan. Mau semua ya? Ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu berkaitan atau tidak terlepas dari ilmu pendidikan, ilmu kebudayaan maupun spiritual. Dan kita semua kan tahu jauh sebelum kita dilahirkan ada kehidupan sebelumnya, yaitu bisa disebut aja nenek moyang kita. Dan pertanyaan ini berkaitan erat dengan Sang Maha Pencipta. Jadi bagaimana penjelasan yaitu mengenai konsep Tuhan yang bersifat universal. Dan untuk pertanyaan yang kedua untuk Mas Akbari, tadi kan dijelaskan kalau IQ dan SQ itu berbanding terbalik atau tidak sinkron. Dan yang ingin saya pertanyakan itu bagaimana jika ilmu spiritual dibandingkan dengan ilmu intelektual? Terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana perbedaan antara konsep kiamat dan bawah nelangga? Bagaimana Perbedaan antara konsep kiamat dengan bawah nelangga. kiamat dengan bawah nelangga? Oh, bagus sekali. Sudah? Oh, Ini ya. pertanyaan yang terakhir. Ya. Kita ketahui sendiri bahwa fakta di lapangan banyak sekali pemimpin kita di republik ini yang perilakunya tidak sesuai dengan apa yang terjadi, artinya menyimpang. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira bagaimana cara untuk mencari pemimpin masa depan yang direstui alam dan ada tataran kedalaman spiritual seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, semakin membangkitkan harapan kita ya menurut saya, dan semakin meyakinkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar ya. Pertama, monggo Mbah Gatot Rumiyin. Monggo. Konsep Tuhan universal. Sebelumnya saya mau menjawab pertanyaan Mas Hendra tadi ya, Oh, yang Ji. belum saya jawab. Oh Ji, monggo. Tentang Jidat Soro tadi. Oh iya betul. Sebetulnya kalau melihat pertentangan antara Rusia dan Ukraina, pertentangan antara Amerika dengan China, Jidat Soronya itu di negeri kita. Saat jatuhnya Mojopahit, saat jatuhnya Medang, saat gempuran Sungosari pada Kediri, itu Jidat Soro semua yang bisa dipakai nerawang untuk kejadian dunia. Nah, jadi persilakan monggo kalau ingin menerawang itu dari kacamata sejarah Nusantara ke dunia. Nah, lantas mengenai ramalan atau Joko Joyoboyo, Betul. itu sesuai dengan Jidat Soro juga terjadinya itu sekarang, menyeluduk 500 tahun saya akan kembali. Itu kalau dihitung tahunnya itu sekarang ini. Makanya bangkitnya anak-anak muda ini. Lantas kesimpulannya bahwa anak muda harus bergerak sesuai dengan porsinya. Nah, tentang tadi pertanyaan dari Mbak ini tadi ya, waduh itu berat-berat semua itu ya. Konsep Tuhan secara universal. Tadi sebetulnya tentang konsep Tuhan itu, walaupun cuma sekilas sudah dijelaskan oleh Mas Sangkawi dan Mas Ori tadi sudah dijelaskan itu konsep Tuhan itu. Tinggal coba direnungkan sendiri, dilakukan sendiri. Coba saya belajar pada dua beliau ini. Itu konsep Tuhan, sebetulnya. Jadi kalau disederhanakan itu di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa itu. Kenapa ketuhanan yang Maha Esa? Tuhan itu Maha Esa. Sehingga konsep ketuhanannya di negeri ini semua orang, semua aliran ketuhanan harus ketuhanan yang Maha Esa. Tapi prakteknya tidak kan. Akhirnya masing-masing koyok-koyok punya Tuhan sendiri. Nah itu tidak benar. Ya. Tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kenapa kita menyebut ketuhanan yang Maha Esa? Karena Tuhan itu Maha Esa, itu konsep dasarnya. Nah mencarinya
paling tidak sebagaimana disampaikan oleh Mas Ori dan Mas Anggawi tadi itu. Nah, tentang pemimpin yang akan datang yang itu kita harus sepakat sebetulnya ya, bahwa sejak merdeka itu kesepakatan itu harus mewarnai kehidupan kita, tidak perlu harus jadi oposisi, sehingga kalau oposisi jadinya setiap presiden kepala negara kok tidak cocok semua begitu. Nah, carilah kecocokan sehingga ya itulah yang dijadikan oleh Tuhan itu. Jadi itu setiap kali presiden itu pada zamannya dia yang kita nanti pada zamannya tidak bisa mengelak. Loh, itu apa mengelak? Kan itu harus tentai waktu dan tidak akan didengar. Nah, itu kita dukung setiap kepala negara kita dukung itu baru satria namanya itulah Agul-Agul Tanah Jawa, itu Agul-Agul Tanah Jawa itu. Terima kasih. Aturan monggo Mas Anggawi. Jadi yang pertama adalah tentang Konsep Tuhan secara universal. konsep Tuhan secara universal. Ini kita menggunakan dengan cara apa? Kita melihat dalam konteks budaya, bukan dalam konteks agama. Karena agama ada firmannya, pasti ada kitabnya menjadi satu titik sentral untuk menyampaikan siapa. Tetapi dari kami penggiat budaya yang selama melakukan satu kegiatan spiritual di Jawa, bahwa Tuhan itu kita sebut tidak bukan manusia, bukan saya merendahkan, tapi bukan tidak bisa disamakan dengan apapun. Yang ada hanya kita rasakan. Maka berulang-ulang kali yang sudah saya sampaikan dari awal, esensial leluhur kita itu adalah konsep itu sebenarnya yang harus dijaga hingga sekarang ini. Untuk pencapaiannya adalah ini. Ketika tadi Pak Rina mengatakan anak saya tidak bisa seperti ini, karena itu dalam konteks kita bicara agama. Tetapi dalam konteks budaya adalah satu perilaku sebenarnya. Outputnya sangat seimbang. Jadi menyatunya alam pikir dan alam kosong dengan namanya tadi ego atau namanya nafsu dengan perilaku itu harus nyambiji. Ketika nafsu bisa dikontrol dengan kuat, ketika perilaku kita harus sangat baik, maka kita akan menyadari bahwa Tuhan itu ada. Kita akan menyadari bahwa kita itu Tuhan ada di setiap manusia masing-masing yang selalu berada kita bersama-sama. Yang tadi yang kita bilang koneksitasnya adalah manusia dari Kaulogus. Sehingga kita takut untuk berbuat salah. Kita takut sekali untuk mengucapkan orang lain karena Tuhan berada dalam diri kita. Itu konsep Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu? Ya tadi ketika kita melakukan satu keheningan. Tadi mohon Romo bisa sejalan dulu. Saya juga ada pertanyaan yang belum saya jawab. Tadi saya mendengarkan bagaimana cara hening gitu kan, kepada siapa. Tadi kadang ada pertanyaan muncul itu. Belajarlah pada orang-orang yang sudah namanya adalah orang yang kalau dalam bukunya Pulang Rahi itu dicetak guru sejati. Guru sejati adalah bukan karena tuanya, jadi kita lihat apa yang disampaikan itu belum tentu tua secara fisik, verbalnya tua, tapi sebenarnya tidak belum tentu memahami konteks yang itu. Jadi jangan lakukan sendiri dengan katanya Mas Angkawi harus hening terus tiba-tiba di rumah hening dengan sendirinya. Jangan. Bertanyalah pada orang ahlinya. Dan orang-orang spiritual bukan hanya orang budaya saja, orang-orang agama pun juga bagian yang adalah orang yang hening. Para kiai, para ulama, mungkin juga para pastor atau juga para resi atau para biku, itu juga orang-orang yang mungkin memiliki suatu hal spiritual. Kalau kita bilang agama, ada tataran dari agama Islam, ada syariat, naiknya lagi adalah hakikat, tarekat, dan marifat. Ketika orang-orang mencapai titik spiritual yang kita anggap ada di atas tarekat, tarekot, sama levelnya. Mana ada paus itu jelek-jelekan agama lain? Tidak mungkin ada. Sekarang di universal. Seorang paus akan melakukan kedamaian. Seorang ulama besar atau ulama langitan seperti almarhum Eyang
Gus Bahmul akan menyampaikan kalimatnya sangat damai. Mereka di levelnya bukan di level yang paling bawah lagi, dia levelnya dari dekat situ. Nah, inilah orang Jawa tidak melakukan hal yang sama. Mungkin orang Jawa tidak ada titelnya, tetapi dalam perilaku spiritualnya sudah mencoba untuk mencapai tatapan itu. Maka itu yang ingin saya sampaikan konsep kepelaan. Terus kedua soal tadi yang soal Bawono Langgeng. Ya, kiamat dan Bawono Langgeng. Kiamat dan Bawono Langgeng. Itu kan seolah-olah dua hal yang kontradiktif. Ya. Tapi sebenarnya nggak kontradiktif, itu hanya diksi saja. Kiamat adalah diksi dari agama. Saya tidak tahu dari Hindu, Buddha apakah ada kiamat, saya tidak tahu. Atau apakah Konghucu juga ada konsep kiamat, saya tidak tahu. Yang satu konsep kiamat adalah di agama Islam, harus dipercayai di dalam agama Islam mempercayai kiamat sudah ada akhir zaman. Begitu juga agama Yahudi juga mempercayai kiamat dan juga agama Kristen juga mempercayai itu. Tetapi orang Jawa tadi karena konsep itu tidak mencari surga, yang dicari zaman kelanggengan, maka ada konsepnya gini. Kalau jenengan lihat orang meninggal dunia di Jawa, kenapa kapalnya ditaruh di utara? Kenapa kapalnya di daerah selatan atau timur atau barat? Saya tidak tahu kalau di luar negeri kapalnya dari mana. Karena orang Jawa ada kiblat. Kiblat adalah arah menuju sesuatu yang dituju. Lah kiblat itu adalah kiblat rapat, lima pancer. Orang Jawa karena begitu. Lah kiblat itu ada urusannya. Ke timur ada siapa? Ke timur ada namanya kesucian. Ke selatan adalah kebrahen. Kalau ke mana? Utara. Barat itu adalah swarga atau surga. Maka yang sana kelanggengan. Maka warnanya hitam. Makanya orang Jawa pakai baju hitam itu kan karena langgeng. Baju hitam simbol kelanggengan, yang dicuci pakai apa? Tetap hitam. Maka kenapa? Karena wewengkunnya yang utara tadi itu adalah wewengkunnya adalah gunungnya Gunung Areng. Burungnya burung gagak, hitam semua. Maka simbol itulah dianggap menjadi orang Jawa mengatakan baju hitam itu adalah baju kelanggengan. Karena kita kelanggengan, karena apa? Ya doanya langgeng, hidupnya langgeng, bertemu dengan kasihnya, dengan Tuhan yang gustinya, katakan Mas Koreda Allah juga langgeng. Konsep itu yang disampaikan. Ini hanya diksi saja. Saya tidak mengatakan itu benar, tidak, tapi diksinya orang Jawa begitu seperti itu. Maka kita tidak akan ketahui kapan kiamat. Bukan kita akhirnya tidak dibenturan. Maka saya bilang jangan dibentur diksi ini. Tapi tujuan esensialnya begitu. Kalau mohon maaf, saya tidak tahu betul karena saya bukan ahli agama. Tapi ada satu jawaban ini. Ketika nanti kamu masuk neraka di agama Islam, kamu dihukum sebesarnya pada saat kiamat kamu diangkat kepada Arafah dan semua akan masuk surga. Masuk lagi ke zaman kelanggengan. Kalau kita sinkronkan dengan zaman kelanggengan tadi, kan nggak jauh-jauh beda. Cuma bedanya dia kalau salah dihukum neraka, kalau dia dari Jawa salahnya kan dihukum sama iblis sama tadi itu, barang bekasan itu. Tetapi pada ketika hari kiamat selesai kan masuk kelanggengan. Kalau di Jawa hukuman selesai masuk ke zaman kelanggengan. Cuma nggak tahu berapa lamanya. Kalau di gunung ribuan tahun ya. Kira seperti itu. Ya. Ya. Ya, saya bisa memahami. Tadi sudah diakui oleh Mas Jangkawi bukan ahli agama ya. Saya juga bukan ahli agama, tapi sedikit saya tahu agama. Tafsirnya sesungguhnya sangat tidak sesederhana itu nanti. Tapi nanti kita ke Mas Kori dulu menjawab. Pertanyaannya tentang apa Tuhan universal ya. Jadi sebetulnya kalau saya memahami bahwa bangsa kita dulu itu secara kesadaran dia sudah melampaui transformasi kesadaran di alam kosmik saya mikirnya. Nah cuman di situ belum diperkenalkan nama. Jadi dia menyebutnya adalah Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal. Sebetulnya ya itu aja. Jadi kalau misalnya kita samalah, kita bilang ini kopi, yang lain bilang ini kafe, kafein dan sebagainya. Jadi sebetulnya yang kita selama ini perdebatkan itu adalah kata-kata, bukan kopi itu sendiri.
Oke. Jadi bagi seorang penempuh perjalanan, ketika dia sampai di titiknya, dia akan bisa memahami. Jadi istilahnya kayak gini misalnya, saya pingin leci, Kibi pingin bakwan. Kita berdebat, enak leci aja, enak bakwan gitu katanya. Nah, sebetulnya yang kita tuju itu sama, cuman gara-gara bahasa aja yang seolah-olah itu bertentangan. Makanya sebetulnya ia itu tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana. Makanya ketika kita pertanyakan di mana dia berada itu sudah salah konsepnya. Karena tidak ada satupun kecuali ia. Gitu. Jadi kita ini adalah, kalau misalnya pencipta itu adalah cahaya utuh, kita ini adalah biasan-biasan cahaya itu. Jadi makanya kita harus kembali pada titik koordinat yang tepat. Nah, termasuk juga sebetulnya budaya dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Agama itu adalah cara menempuh, cara untuk kita menemukan pencipta kita. Termasuk budaya pun juga sama sebetulnya. Budaya itu hasil dari bagaimana ketika dia bertemu dengannya, dia aktualisasikan lewat perilaku untuk menjaga apa, koordinat, komitmen. Dan kalau di Islam, sholat itu bukan tuntutan agama, tapi itu adalah komitmen saya bersamanya gitu sebetulnya. Jadi bukan karena takut, karena komitmen cinta. Ya bukan kewajiban, itu bentuk rasa cinta saya gitu, unconditional love. Cinta. Jadi kalau apapun dilakukan dengan cinta, itu akan lebih ringan. Makanya sebetulnya kita itu tidak mungkin bisa melihatnya. Karena apa? Ketika cintanya itu masuk ke tubuh kita, itu pasti tubuh akan meledak, gunung aja meledak. Sebetulnya itu harus terkemin, disampaikan, terus disebar ke sekelilingnya. Akhirnya alam semesta ini terbentuk karena adanya cinta kasih. Akhirnya berikatan. Nah, proses itu memang karena kalau saya memahami sendiri bahwa awal dari beragama itu harus makrifat, harus sampai ke sana. Nah, syariat itu adalah cara kita untuk menjaga komitmen itu, koordinat itu. Jadi sebetulnya itu bukan level-level yang harus kita tempuh di mana titik yang paling tinggi, tidak. Itu siklus. Jadi terus berulang. Makanya kan prosesnya ketika ini God consciousness, ini kesadaran manusia awal, dia naik ini, seolah-olah landai, itu sebetulnya terus berkembang dan manusia itu terus mendekati penciptanya. Tapi di situ pasti ada jarak. Makanya saya adalah abduhu, saya adalah hamba hamba-hambanya. Bukan saya adalah Tuhan, bukan anak ahad. Tidak di situ konsepnya, tapi saya adalah hamba hamba-hambanya.